Shalom anak-anak hebat, gimana kabarnya? Teacher Melda percaya kalian di rumah masih tetap semangat ya, tetap antusias di dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami syukur kami boleh kembali belajar semua karena kebaikan Tuhan. Berkati semua anak-anak yang di rumah, yang menonton, yang belajar lewat tontonan video ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa biar kepintaran, kecerdasan, hikmat Tuhan turun bagi mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Teacher Melda teringat dengan satu buah lagu yang mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Jadi lagu ini mengingatkan kita untuk kita taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kita. Kenapa kita taat kepada mereka? Karena kita menaati perintah Tuhan. Yang kedua, karena kita mengasihi orang tua kita. Hari ini kita akan masuk kepada topik bab 14, yaitu disiplin di rumah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang disiplin di sekolah. Teacher Melda mau review lagi, disiplin itu artinya apa? Disiplin artinya taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Kalau di sekolah berarti nilai-nilai dan tata tertib di sekolah. Kalau disiplin di rumah berarti taat dan patuh terhadap disiplin yang ada di rumah. Terus tujuannya buat apa? Tentunya tujuannya bukan untuk menyakiti anak-anak semuanya, tapi untuk membuat kalian menjadi anak-anak yang disiplin di dalam kehidupan kalian. Dan kita juga sudah belajar manfaat disiplin itu untuk apa? Untuk membentuk karakter kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam kehidupan kalian masing-masing. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran disiplin di rumah. Ya, disiplin di rumah ada banyak peraturan-peraturan di rumah. Kalau di sekolah kemarin kita udah sebutkan bersama-sama peraturan di sekolah. Sekarang disiplin di rumah itu coba sebutkan ada apa lagi peraturan-peraturan yang ada di rumah. Contohnya tidak boleh nonton atau main handphone terlalu lama. Hanya boleh sebentar, itu sebuah peraturan yang diberikan oleh mama dan papa. Atau yang kedua, tidak boleh mukul adik atau memukul saudaranya, nggak boleh berantem. Atau mungkin kalau punya satu handphone harus belajar berbagi. Jadi ada banyak peraturan yang ada di rumah. Peraturannya contohnya lagi, contohnya Ruben gitu ya. Atau contohnya namanya Ruben, kerjaan kamu hari ini setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur. Lalu setelah itu kamu mandi, pakai baju, lalu sarapan. Setelah itu kamu pergi sekolah. Setiap pergi sekolah, pulang sekolah, yang kamu lakukan adalah makan. Selesai makan kamu beristirahat. Setelah istirahat kamu kerjakan tugas. Setelah itu mungkin kamu akan bantu orang tua kamu untuk menyiram bunga, menyapu halaman, atau dan lain-lain. Itu namanya peraturan dan tata tertib sekolah. Teacher Melda masih ingat sekolah. Tata tertib di rumah. Berikut ini ada contoh. Ini ada sebuah cerita. Matahari baru terbit, hangatnya sangat bersahabat. Mestinya Deden sudah mandi agar tidak terlambat ke sekolah. Tapi yang terjadi apa? Setelah mematikan alarm, Dedennya bobok lagi. Dimatikan alarmnya. Dan terjadi apa? Dedennya bobok lagi. Setelah dia bobok lagi, akhirnya dia kesiangan pergi ke sekolah. Terlambat deh. Dan dia tidak mematuhi peraturan di sekolah. Kenapa? Karena dia tidak disiplin dan terlambat. Berulang kali Deden gak masuk sekolah. Alasannya terlambat. Murid yang datang terlambat mendapat hukuman. Deden tidak ingin dihukum karena datang terlambat, tapi kan punishmentnya harus dihukum. Jadi daripada dihukum, Deden memilih tidak pergi ke sekolah. Nanti aku sekolah pasti dihukum karena terlambat. Apa yang membuat Deden selalu bangun terlambat? Tadi yang pertama adalah dia tidak langsung bangun, tapi mematikan alarmnya. Padahal Pak Tino, mamanya dan papanya Ibu Seli, orang tua Deden itu sibuk setiap hari kerja. Mereka bangun saat matahari belum terbit. Kemudian mereka bergegas pergi ke pabrik atau ke tempat mereka bekerja, yaitu usaha ekspor impor. Mereka itu punya perusahaan dan perusahaan itu sangat maju. Semua kebutuhan Deden diserahkan kepada seorang pengasuh. Jadi Deden diasuh sama pengasuh dan tidak bisa dididik sama orang tuanya karena orang tuanya sibuk sekali ya.
Tentunya orang tuanya melakukan itu demi kebaikan Deden juga, supaya mereka punya uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua kebutuhan Deden terpenuhi, namun orang tuanya tidak memberikan aturan yang jelas kepada Deden. Semestinya papa mamanya sibuk, tapi papanya sudah bikin jadwal. Nanti kegiatan kamu ini, bangun jam sekian, sarapan, pakai baju, pergi sekolah, pulang, ini yang kamu lakukan. Harus sudah ada peraturan, tapi mamanya tidak melakukannya. Akibatnya Deden menggunakan waktunya sesuka hati. Mungkin main gadget sampai sore, lupa ngerjakan PR, tidak mengurus rumah dengan baik, tidak merapikan mainannya. Akhirnya semuanya berantakan, main game berlebihan ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya Deden merasa menyesal dengan perbuatannya itu. Jadi apa yang terjadi? Ada akibatnya. Akibatnya Deden akan terlambat ke sekolah karena dia terlalu banyak nonton dan terlalu banyak main ya. Jadi beberapa kali Deden mendapat hukuman. Dia selalu berjanji, oke, mulai besok aku gak akan mengulanginya lagi teacher. Tapi dia tetap mengulanginya. Koko temannya Deden harus membantu ibunya membersihkan enceng gondok sepulang sekolah. Enceng gondok yang telah dibersihkan akan dijual ke pasar untuk dijadikan bahan kerajinan tangan. Dengan cara itu mereka mendapatkan uang untuk biaya hidup dan biaya sekolahnya si Koko. Si Koko ini beda lagi kehidupannya. Setelah membantu ibunya, Koko belajar. Koko ini orang yang sederhana. Orang tuanya juga nggak sekaya tadi si Deden. Setelah belajar dia akan bermain dengan temannya. Malam harinya Koko akan cepat tidur supaya tidak terlambat ke sekolah. Yang jadi pertanyaan adalah, dapatkah kamu melihat perbedaan antara Deden dan Koko? Apa perbedaannya? Deden tadi tidak mengatur waktunya dengan baik, tidak disiplin hidupnya di rumah. Koko itu disiplin, sekalipun orang biasa dia kerja dulu, tapi setelah kerja dia akan pulang dan melakukan aktivitasnya sebagai murid dan sebagai anak. Akhirnya bedanya adalah Deden tidak disiplin, sedangkan si Koko hidupnya disiplin. Disiplin di rumah sangat penting agar kita dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan sangat baik dan mencapai hasil yang memuaskan, baik di sekolah juga. Kedisiplinan itu penting untuk meraih masa depan yang baik kelak ya. Jadi apakah kamu sulit untuk mengatur hidupmu, mengatur waktu untuk bermain atau belajar dan membantu orang tua? Jawabannya kamu bisa tuangkan dalam tugas kamu berikut ini. Tadi kita sudah belajar, anak-anak nanti bisa baca lagi cerita tentang Koko dan Deden, apa yang terjadi bagi hidup mereka. Jadi nanti kamu akan membuat proyek kegiatan harian. Jadi setiap hari aktivitas kamu apa supaya terjadwal dengan baik. Nanti kamu bisa buat di kertas karton atau kertas A4, nanti kamu bisa tempel di depan kamarmu. Kamu buat nama kegiatan, keterangan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 1. Bangun pagi, apa yang kamu lakukan? Keterangannya apa? Oke, terlaksana. Setelah bangun tidur, pakai baju, sarapan, pergi ke sekolah, pulang sekolah, aktivitasmu apa? Membantu mama kah, ngerjain tugas kah? Atau kamu akan merapikan mainan? Ada banyak aktivitas yang akan kamu lakukan, kamu tuangkan lewat tugas singkat ini nanti ya. Jadi kamu akan tuliskan manfaatnya, unsurnya apa. Ini tugas selama seminggu, jadi ada 5 hari ya. Jadi kamu nanti hari Senin kegiatanmu apa, hari Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat apa. Jadi kamu tuangkan dalam kertas karton atau kertas arsturo ya, ditaruh nanti ditempel di depan kamarmu atau di kamarmu. Nanti teacher Meda kasih contohnya, teacher foto gimana cara membuatnya. Oke, demikian pembelajaran hari ini, kita selesai. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai belajar tentang disiplin di rumah. Tolong anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang disiplin, bukan hanya di sekolah tapi di rumah mereka. Mereka tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin.